Hmm. Briel, bagaimana di kampung, Nak? Baik. Lancar Ji semua pelajarannya? Kenapa, Bu? Lancar Ji semua proses pembelajarannya? Oh iya, Bu lancar. Tuti, tidak ada Ji masalah, Nak? Masalah jaringan gitu. Iya, Ibu juga sering terganggu masalah itu. Kalau Pero, Baik-baik sih, Bu. jadi di sini kita akan melakukan sesi konseling mengenai adversity question. Ada yang sudah tahu apa itu adversity question? Belum, Bu. Belum tahu. Adversity question itu adalah suatu kemampuan yang digunakan untuk bertahan hidup, kayak mengenai dalam pemecahan masalah, bagaimana kita mengelolanya, bagaimana menghadapinya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan beberapa informasi mengenai adversity question. Kan selama masa pembelajaran kemungkinan sering mengalami stres dan lain sebagainya. Mengerti, Nak? Iya, Bu. Mengerti, Bu. Nah, teknik yang akan kita gunakan dalam sesi konseling kali ini adalah teknik SFBC, yakni Solution Focus Brief Counseling. Nah, Ibu pakai pendekatan ini karena waktu juga mungkin anak-anak semua tidak memiliki waktu yang cukup banyak. Nah, SFBC ini cuma memerlukan beberapa waktu supaya bisa membantu anak-anak mengatasi permasalahannya. Nah, nanti di sini Ibu akan menampilkan materi seperti yang Ibu tadi sebutkan. Anak-anak diperhatikan dengan baik. Nanti Ibu akan arahkan selanjutnya. Ibu akan memberitahu setelah materi sudah dipaparkan. Mengerti, Nak? Iya, Bu, mengerti. Mengerti, Bu. Iya. Ada, Bu. Ya, siapa? Halo, Iya, Bu. iya Tuti, silakan. Jadi begini, Bu. Jadi begini, Bu. Selama daring itu dilakukan di rumah. Saya itu, Bu, merasa bosan karena setiap hari itu cuma belajar di rumah saja, terus bertemu dengan teman-teman, jadi sama rasakan suasana itu, Bu. Pak bosan juga belajar di rumah, di rumah terus. Iya, Ibu juga sering bosan kalau begini terus. Iya, Bu. Kalau Pero bagaimana, Nak? Kalau saya, Bu, saya sering selama pembelajaran di sekolah sama selama daring ini saya sering merasa dibully sama teman-teman saya, Bu. Mereka sering membuli secara verbal meskipun tidak tidak langsung, tapi saya merasa itu sudah termasuk pembulian karena begitu, Bu. Meskipun dengan kata-kata tapi lain juga dirasa kalau begitu saya, Bu. Iya, pasti terasa sampai di hati di kata-kata pedisnya. Iya, Bu. Biasa kayak main-main tapi kayak sakit sekali juga hati kita dengar kata-katanya. Iya, Nak.
Kalau Briel bagaimana nak? Kalau saya Bu, itu masalah trauma karena sering dimarahi Bu. Jadi kalau misalnya ada yang marah walaupun bukan saya yang dimarahi pasti kayak deg-degan, takut. Siapa memang sering marahi Briel nak? Tante Bu karena tinggal di keluarga tuh jadi. Jadi di sini Ibu akan menggunakan beberapa teknik seperti yang Ibu tadi jelaskan. Nah, sekarang coba masing-masing dari kalian, dimulai dari Pero, Tuti, Bril, memberikan gambaran mengenai skala perasaannya saat ini, mengenai kesedihan atau bagaimana beratnya masalah kalian dari skala 1 hingga 10. Nah, dari angka 1 itu berarti masalah kalian tidak terlalu berat. Nah, angka 10 itu menunjukkan bahwa masalah kalian sangat berat. Coba dimulai dari Pero, skala berapa nak? Kalau saya kayaknya 7 deh Bu. Kenapa bisa begitu nak? Karena sering sekali nih Bu terjadi ini kayak dibully Kak, begitu. Jadi kayak itu nih kayak sedih sekali juga hatiku begitu Bu. Iya nah. Kalau Tuti? Kalau saya Bu mungkin bisa 8. Kenapa bisa begitu Tuti? Karena tuh bukan sudah berapa lama mungkin Ibu melakukan pembelajaran daring terus kayak bosan juga di rumah terus berhadapan dengan tugas terus juga mau ketemu dengan teman juga agak sulit begitu Bu, jadi merasa bosan sekali tinggal di rumah. Kalau Briel? Kalau saya Bu tadi sama Vero 7 Bu, di skala 7. Kenapa bisa begitu nak Briel? Karena seperti tadi aku bilang Bu, biar bukan saya yang dimarahi pasti kayak takut, baru biasa kayak mau nangis karena sudah biasa nih juga sampai ke hati. Iya nak, Ibu paham semua perasaan tak begitu memang, apalagi selama begini pembelajaran daring, jarang ki keluar rumah, semakin stres ki karena di rumah terus. Dari tahu apa mau dikerja, dipikir mi masalah-masalah perkataannya teman-teman tak yang pedih semua, mana pidi marah-marahi lagi. Jadi di sini Ibu akan mengajak atau bertanya kepada kalian. Pertama kepada Tuti, ada tidak waktu di mana Tuti tidak merasa bosan atau sedang kayak tidak dirasa bosan nak, kayak baik-baik jika dirasa atau merasa bahagia selama ini masa pembelajaran daring? Jarang Bu. Iya nak, pasti jarang sekali Di. Tapi pasti tidak selama ini, tidak mungkin 24 jam selama ini 8 bulan bosan terus dirasa. Pasti pernah kayak merasa bahagia atau tenang-tenang karena ada dilakukan sesuatu. Mungkin senang Bu kalau misalnya nonton drama-drama gitu, drama Korea. Bu, suka nonton drama nak? Suka Bu. Iya, Ibu juga suka. Ada Bu. Iya. Lanjut, kalau Pero pernah kayak merasa ada waktu di mana merasa sedang itu teman-teman tak tidak dibully kayak merasa tenang-tenang? Pernah Bu. Kalau misalnya kayak satu kelompok sama yang sering membuli atau kayak misalnya ada tugas baru selesai tugasku baru minta tolong itu saya minta tolong bilang bagaimana ini tugas yang ini atau sekelompok kita bekerja sama nggak ada gitu.
tenangin mereka. Oh, iya. Mungkin kalau tidak ada juga anak kerja baru sembarang apa yang bilang gitu. Iya, nah kalau kita Bril, Kalau saya Bu, kalau misalnya kumpul sama teman, kan biasa kalau kumpul sama teman kan tidak ada jangan marah. Terus misalnya juga dengar musik, jadi tenang juga. tadi nah, jadi ini Pero, Tuti sama Bril sebenarnya bisa tidak terlalu sementara berat. Nah, rasa itu masalah kalau tidak terlalu dipikir Ji. Atau cari kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa bikin tidak stres kayak nonton, kerja tugas, kumpul sama teman-temannya. Begitu Dina. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian bagaimana perasaan kalian kalau seandainya kayak Pero merasa teman ada saat dimana misalnya suatu saat ini teman-temannya Pero tidak nabuli Pero, bersahabat dengan baik dengan Pero, terus Tuti tidak merasa bosan di rumah karena suatu hal yang bikin betul-betul tenang di rumah, sama saat dimana Bril tidak takut sama bentakan atau marah-marah. Bagaimana perasaan tak jika semua itu masalah tak sudah berhasil diatasi? Coba mulai dari Pero. Ya pasti tenangin Bu, karena tidak ada gangguan tuh, tenangin juga bisa akrab sama teman-teman tanpa ada yang kayak dibilang budi-budi begitu, baik-baik semua orang gitu Bu, saya senang Ki. Kalau Bril? Kalau saya pasti senang sekali Bu, kalau misalnya lepas dari masalah trauma ini Bu. Karena kan pasti kemana-mana pasti ada orang yang marah, nggak di sekolah, tidak di rumah, tapi itu juga Bu arti. Pasti senang sekali kalau misalnya. Kalau Tutina? Pasti senang juga Bu, karena merasa bosan maka sama juga kegiatan-kegiatan lainku selain di rumah itu Bu. Iya, nah pasti kalau di mana-mana itu kalau selesai masalah tak pasti lega sekali dirasa, tenang sekali perasaan tak. Jadi kan kalau berada di posisi itu pasti tenang sekali dirasa di mana selesai semua masalah tak seperti tadi yang digambarkan. Nah, kira-kira menurut ini masing-masing, menurut Pero, menurut Tuti, menurut Bril, kira-kira hal apa yang bisa dilakukan sehingga bisa capai itu perasaan seperti itu, terselesaikan masalah tak? Bagaimana kalau menurutnya Tuti nak? Menurut saya Bu, mungkin kayak karena bosan Kak di rumah, nggak bisa ketemu teman-teman, terus yang bisa aku lakukan kayak sekarang masih belajar kan masih banyak juga cara untuk bertatap muka melalui seperti PC, pakai Zoom, mungkin itu bisa jadi salah satu cara yang saya lakukan untuk bertemu dengan teman-teman saya, tidak bosan lagi tinggal di rumah, bosan lagi kayak hilang itu rasa bosan itu Bu. Iya, nah kalau Vera? Mungkin kalau saya Bu, kayak apa kayak lebih dekat Kak, mencoba untuk akrab sama mereka, kayak tunjukkan juga ke mereka, bilang saya ini seperti apa yang mereka bilang sama ini, mungkin begitu, atau mungkin saya juga bisa mengubah pikiran saya jadi lebih positif, jadi tidak terlalu memikirkan perkataan-perkataan mereka, itu mungkin Bu. Iya, nah
Kalau kita, Bril? Kalau saya Bu, gimana? Mungkin kayak lebih, nah, kalau saya biasa mungkin kalau misalnya dengar lagu kan bisa lebih tenang pikiran. Terus kalau misalnya mungkin pikiranku juga yang perlu berpikir positif juga supaya kalau misalnya ada orang marah tuh kayak tidak langsung aku ambil hati Bu. Jadi diabaikan saja kalau misalnya. Iya, nah bagus sekali semuanya. Kalau dari yang Ibu dengar, kalian sudah tahu bagaimana sebenarnya cara dari mengatasi permasalahan tak semua. Mungkin kemarin-kemarin cuma terlalu fokus memikirkan itu masalah tak selalu dipikir semuanya, tidak terlalu berpikir bagaimana cara mengatasinya. Jadi tambah stres juga. Nah, coba di sini Ibu minta kalian gambarkan lagi. Kan tadi Ibu sudah minta gambaran perasaan tak waktu terjadi masalah tak. Nah, sekarang bagaimana gambaran perasaan tak jika itu masalah tak terselesaikan dengan digambarkan dari skala 1 hingga 10. Nah, seperti tadi, skala 1 itu berarti menunjukkan angka yang rendah. Angka 10 itu menunjukkan perasaan tak sangat bahagia. Nah, dimulai dari Bril, di skala berapa sekarang kebahagiaan tak jika betul-betul itu tercapai masalah tak? Dua mungkin Bu. Kalau terselesaikan masalah tak nak semuanya bahagia berada di skala berapa kebahagiaan tak kalau terselesaikan masalah tak? Oh, skala 1 Bu. Skala 1 itu paling rendah nak. Skala 10 yang angka paling tinggi. Oh iya Bu, salah, kurang konsentrasi Bu. Di skala 10 Bu. Oh, iya, Maaf Bu. Kenapa bisa begitu? Karena legami Bu, lega sekali. Bisa terselesaikan, jadi pikiran juga tidak terlalu kemana-mana. Jadi ada beban sedikit berkurang. Banyak sih, banyak beban yang berkurang. Iya nak. Mati lupa. Kalau Tuti bagaimana nak? Kalau saya Bu ada pada skala 9. Kenapa bisa begitu nak Tuti? Karena Bu mungkin masalahku sudah selesai semua, terus perasaanku juga lega nih, tidak merasa bosan maka terus juga bisa ketemu sama teman-temanku, bisa bertukar cerita, berbagi pengalaman selama kayak ini pembelajaran daring, apa saja manfaat dari pembelajaran yang diterima Bu. Iya nak. Kalau Pero bagaimana? Kalau saya Bu di skala 9 kayaknya Bu. Iya 9. Kenapa bisa begitu? Karena kalau misalnya teman-temanku tidak membuli itu Bu, kayak tenang nih dirasa juga, tidak ada dipikirkan terus bilang kenapa teman-temanku begini, kenapa harus dikasih begini, pasti tenang juga pikiran tak fokus mikir juga sama sekolah atau sama tugas tak yang lain tak. Ya saya rasa skala 9 itu cocok untuk itu. Kalau dari yang Ibu semua lihat ini, sebenarnya kemampuan adversity question-nya ini dari anak-anak sebenarnya semuanya sangat bagus. Pero sudah tahu bagaimana sebenarnya cara mengatasi permasalahannya, bagaimana untuk tidak terlalu memikirkan perkataan teman-temannya. Tuti juga sebenarnya sudah tahu bagaimana cara mengatasi kebosanannya. Bril juga sebenarnya sudah tahu bagaimana cara menghadapi supaya tidak terlalu kepikiran kalau dimarahi.
Nah, di sini ya Ibu mengadakan konseling ini dengan manfaat semoga kalian bisa berbagi cerita, lega perasaannya, sudah menceritakan masalahnya, sedikit bisa mendapatkan gambaran mengenai cara mengatasi permasalahannya, karena mungkin seperti yang Ibu katakan tadi kemarin-kemarin terlalu fokus Ki sama permasalahan tidak fokus Ki sama bagaimana cara mengatasi masalahnya. Coba Ibu minta lagi kalian menggambarkan perasaan tenangnya setelah melakukan teknik konseling ini. Bagaimana gambaran perasaannya yang ditunjukkan dengan seperti tadi melalui skala dimulai dari Pero pada skala berapa sekarang perasaan Legata setelah melakukan sesi konseling ini? Saya ada di skala 8, Bu. Kenapa bisa begitu, Pero? Ya, karena saya lega, Bu, karena saya sadar bahwa ternyata saya bisa mencari solusi dari permasalahan saya sendiri. Cuman mungkin dengan adanya konseling ini saya baru menyadari bahwa ternyata saya bisa mencari solusinya. Itu, Bu. Kalau Tuti bagaimana, Nak? Kalau saya, Bu, kayak seperti Vero, berada pada skala 8. Karena dengan melalui konsul kali ini, yang kita lakukan hari itu, saya bisa menyelesaikan masalah, dan saya juga sebenarnya saya juga bisa menyelesaikan masalahnya. Terus dengan konseling ini juga sebenarnya saya dapat mengetahui cara-cara bagaimana untuk keluar dari masalah yang saya hadapi, Bu. Kalau kita, Bril? Sama juga, Bu, di angka 8. Sama juga kayak tadi toh, karena ternyata dari konseling ini ternyata bisa tahu selama ini toh tidak pernah berpikir untuk mencari solusi sendiri, dan ternyata lewat konseling ini bisa dicari solusi gimana supaya selesaikan masalah. Oh iya, Nak. Jadi bagaimana kesan dan pesan tak semua setelah melalui proses konseling ini? Kalau saya, Bu, saya merasa lega karena saya bisa mengetahui bagaimana cara mencari solusi dari masalah yang saya alami. Iya, Nak. Alhamdulillah. Kalau Pero bagaimana, Nak? Kalau saya, Bu, hampir sama sih, mungkin dengan Tuti, ya lega dan bisa kembali kayak berpikiran bilang ada solusi dapat. Semoga lain kali kalau ada kayak masalah-masalah bisa lagi ada konseling seperti ini, terus supaya kalian berbagi cerita supaya saling sama-sama kita semua mendapat solusi untuk masalah tak itu, Bu. Iya, Nak. Bagaimana kalau Bril? Kalau saya, Bu, menjadi lega juga dengan adanya konseling ini. Terus ada juga materi yang dibawa penyidik juga bermanfaat bagi saya. Iya, Nah. Alhamdulillah. Kalian juga kalau ada masalahnya bisa langsung hubungi Ibu, bisa lewat WhatsApp, bisa telepon Ibu kalau mau lagi cerita seperti biasanya. Kalau begitu, apakah sesi konseling kali ini bisa Ibu selesaikan atau masih ada yang ingin kalian ceritakan? Sudah tidak ada, Bu. Ya, Bu, saya juga sudah tidak ada. Baiklah, kalau begitu Ibu simpulkan. Nah, kemampuan adversary question itu seperti yang tadi kita dengar, kemampuan tak untuk mengatasi permasalahan, mengontrol bagaimana caranya berperilaku kalau ada masalah tak, bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan tak. Nah, ini digunakan tadi teknik pendekatan SFBC. Ibu lihat bagaimana kemampuan kalian juga sudah cukup bagus.
Kalau begitu, Ibu berterima kasih banyak kalian sudah mau berkumpul melalui via online ini, menceritakan masalah kalian kepada Ibu, berbagi cerita. Terima kasih banyak, Nak. Kalau begitu, Ibu akhiri deh. Ada juga selanjutnya mata pelajaran. Mata pelajaran. Bukankah guru mata pelajaran? Kalau begitu, Ibu akhiri deh, Nak. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ke semua, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.